Siap, Ma. Aman, Ma. Siap, Ma. Ma, aman ini aman. Sudah hampir 4 bulan, kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam menggemparkan publik. Ferdy Sambo didakwa bersama istrinya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sidang dilakukan dalam 3 klaster berbeda dan di waktu yang berbeda pula. Ini dia yang perlu kamu tahu soal perjalanan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua sejauh ini. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan untuk para terdakwa. Sambo terlihat mengenakan batik bermotif poleng kembangan, sementara yang lainnya menggunakan kemeja berwarna putih. Dalam dakwaan jaksa terhadap Sambo tidak disebutkan adanya peristiwa pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Sementara pengacara Sambo mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang terjadi kepada istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Berikut detail rencana penembakan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo sesuai dakwaan jaksa. Sambo, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang telah disampaikan di dalam BAP. Putri dan Sambo langsung membacakan eksepsi usai membacakan dakwaan. Sedangkan Ricky dan Kuat meminta waktu untuk menyusun nota keberatan. Dalam eksepsi ada sejumlah hal yang dipermasalahkan Sambo. Dakwaan dinilai tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap menguraikan peristiwa, termasuk soal dugaan pelecehan seksual oleh Yosua yang dialami Putri Chandrawati. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Barada RE digelar terpisah dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan untuk mengantisipasi intervensi karena Richard mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Richard didakwa sebagai eksekutor dalam pembunuhan tersebut atas perintah Sambo. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf.
Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Berbeda dengan Sambo dan Putri Chandrawati, Richard tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Kuasa hukum Richard, Roni Talapesi, mengatakan surat dakwaan terhadap kliennya sudah cermat dan tepat. Pihaknya hanya butuh memberikan pembelaan saat pemeriksaan saksi. Tangan langsung oleh saudara Richard Eliezer. Dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto, yang dakwaannya dibacakan pada sidang obstruction of justice. Hanya 3 diantaranya yang mengajukan eksepsi atau bantahan. Henry Yosodiningrat selaku pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKP Irfan Widianto menyatakan ketiga kliennya tidak mengajukan eksepsi. Selasa 25 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dengan terdakwa Richard Eliezer. Agendanya mendengarkan keterangan 12 saksi. Para saksi merupakan keluarga korban Brigadir Yosua, termasuk kuasa hukum hingga petugas kesehatan di Jambi. Sebelum persidangan dimulai, Eliezer sempat menghampiri kedua orang tua Yosua untuk sungkem. Ibu Yosua pun mengusap kepala Eliezer, sebelum akhirnya dia kembali duduk di kursi yang telah disiapkan di samping pengacaranya. Mereka di malam hari itu menginap di sana, kemudian sebelum di malam hari itu, sehari sebelumnya ada pertengkaran di sana. Pertengkaran antara Ferdy Sambo dengan istrinya, yaitu di tanggal 6 atau tanggal 6 menjelang tanggal 7 2022. Oke. Pertengkarannya informasinya karena wanita. Mohon berkata jujur lah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan Eliezer. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati melanjutkan sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 26 Oktober 2022. Hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan Ferdy Sambo atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B garing 2022. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Setelah eksepsi Sambo ditolak hakim, sidang pun dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada 1 November 2022 mendatang. Sebanyak 12 saksi akan dihadirkan dalam sidang tersebut. Para saksi itu termasuk keluarga Brigadir Yosua,